like a Hellcat. Pamali adalah suatu hal yang dilarang untuk dilakukan karena dianggap tabu. Bila Anda berani melakukan atau melanggarnya, maka Anda akan mendapatkan musibah. Banyak orang mempercayai pemali, tapi tidak sedikit juga yang menolak untuk mempercayainya. Banyak suku di Nusantara yang mempercayai dan menganggap pamali adalah hal yang keramat. Jawa, Sunda, dan Kalimantan adalah contohnya. Semuanya berkaitan dengan petaka. Agape Hosea kali ini akan membahas tentang pamali yang ada di Pulau Kalimantan. Biasanya, pamali yang ada di Kalimantan kerap dialami oleh anak muda karena selalu membantah peringatan ataupun nasihat dari yang tua. Semua di bumi ini ada waktu dan masanya. Semua di bumi ini ada tempat masing-masing. Manusia hidup berdampingan dengan alam. Manusia hidup berdampingan dengan binatang atau hewan. Manusia hidup juga berdampingan dengan makhluk tak kasat mata atau roh-roh yang berada di dunia gaib. Menyapu adalah hal yang wajar dilakukan untuk membersihkan tempat peristirahatan sehari-hari. Namun menyapu kali ini adalah berbeda. Ini adalah kebiasaan menyapu di Kalimantan yang dilarang dilakukan saat malam hari tiba. Kita mengetahui tentunya malam hari adalah waktu yang sangat tepat untuk mengistirahatkan tubuh kita agar bugar dan sehat kembali. Hal ini juga tentunya dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua tentunya menyuruh anak-anak untuk beristirahat di malam hari, mengisi tenaga di malam hari agar esoknya mampu beraktivitas dengan semangat. Dahulu, ada seorang anak perempuan yang sangat rajin dan ceria. Anak ini selalu menuruti perintah dari orang tuanya. Ketika malam hari tiba, ia selalu beristirahat. Namun anehnya suatu ketika, di malam hari harusnya ia tidur seperti biasanya. Namun ia tidak menuruti perintah dari orang tuanya. Orang tuanya saat itu menitipkan pesan kepadanya sebelum pergi ke ladang, agar ia cepat beristirahat. Singkat cerita, pergilah kedua orang tuanya ke ladang untuk mencari makanan. Hingga waktu malam tiba, kedua orang tuanya tak kunjung pulang ke rumah seperti biasanya. Anak perempuan ini seorang diri di rumah. Hatinya cemas dan ia pun kesulitan untuk tidur. Saat itu ia mencoba untuk beristirahat,
Namun dia melihat sesuatu seperti bercak darah berada di pelataran rumahnya. Ia mengira itu adalah sampah ataupun darah dari bangkai binatang lain seperti cicak. Kemudian ia mengambil sapu. Sapu itu digunakannya untuk membersihkan pelataran. Saat itu pelataran sudah bersih saat ia menyapu. Namun anehnya, bercak darah itu kembali lagi datang. Tak sengaja ada seorang tetangganya lewat. Tetangganya itu sudah tua, kira-kira 80 tahun usianya. Ia memberitahukan kepada anak ini dan menyuruh anak ini untuk masuk ke dalam rumah. Karena menyapu di malam hari itu tidak baik dan pamali, akan menimbulkan resiko yang berbahaya bagi dirinya. Nak, sudah. Hentikanlah kegiatanmu itu. Ini sudah malam, sudah waktunya beristirahat. Begitulah ujar kakek tua tersebut. Kemudian anak perempuan ini kebingungan. Ia hendak menghentikan kegiatannya menyapu dan membersihkan pelataran itu. Namun ia takut dimarahi oleh orang tuanya. Untuk ketiga kalinya ia membersihkan pelataran itu. Tak disangka-sangka, akhirnya datanglah sesosok wanita kuku panjang, rambut panjang, dan gigi tajam semuanya. Sosok ini kakinya tidak menyentuh pada tanah, dan bajunya tampak putih semua. Sosok ini pun menjemput anak ini dan membawanya ke sarangnya di dalam tanah dan di tengah hutan belantara jauh dari permukiman warga. Tinggallah sapu sendiri di dalam pelataran itu. Tak lama dari kejadian tersebut, kedua orang tua anak ini datang. Anakku, di manakah dirimu berada, nak? Begitulah teriakan dari orang tuanya. Namun, tidak ada seorang pun yang menyahut ataupun menyambut kedatangan dari orang tuanya ini. Tidak seperti malam-malam biasanya atau hari-hari biasanya. Kagetlah orang tuanya ini melihat keadaan rumah sedang kosong tanpa ada penghuni satupun, dan melihat sapu yang terletak begitu saja di pelataran rumah. Tidak seperti biasanya, rumah kali ini berantakan. Orang tuanya segera menelusuri setiap sudut kampung dan menanyakan tiap-tiap orang. Ada seorang berkata bahwa anak ini telah diculik oleh sosok perempuan disebut dengan Kang Kamyak ataupun kuntilanak. Selain itu, ia mengatakan bahwa sudah pasti anak ini dibawa oleh Kang Kamyak ke sarangnya untuk dijadikan anak angkat ataupun santapan. Mendengar hal ini, terkejutlah sangat orang tuanya. Bergegas mereka mencari orang pintar atau dalam bahasa Dayak disebut dengan basi, menanyakan bagaimanakah cara dan keberadaannya seorang anak tercinta mereka. Basi menyuruh mereka untuk pergi ke hutan. Sebelum itu, mereka disuruh untuk menyiapkan sebilah mandau yang sangat tajam ataupun pisau sebagai bekal saat tibanya di hutan. Segala macam persiapan telah disampaikan oleh basi. Singkat cerita, pergilah mereka ke hutan.
mengikuti petunjuk dari basi yang telah disampaikan tadi. Benar sekali, di dalam sarang tanah tersebut berbentuk lubang, anak ini ditemukan penuh lendir, bau, dan tak bernyawa lagi. Pisau yang dibawa digunakan untuk menghancurkan sarang dari Kang Kamiak ini. Mereka juga membawa bambu kuning atau paring kuning untuk menghancurkan sarang Kang Kamiak tersebut.